女人能不能Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis buta yang cantik. Dahulu, dia adalah permata berharga di tangan seorang direktur utama. Dia datang untuk bertemu dengan tunangannya. Namun pada detik berikutnya, dia malah dilecehkan secara kasar oleh para pemegang saham di ruang kantor. Ternyata gadis buta itu adalah Lin Sintong, putri dari direktur utama grup Hongfu. Hari ini ayahnya baru saja meninggal dunia, dan para pemegang saham berusaha memaksa Sintong menandatangani surat pengalihan saham. Di sampingnya berdiri seorang pria berpakaian jas. Itulah tunangannya, yang juga berada dalam tekanan. Kini, keduanya berada dalam cengkeraman orang-orang kejam itu. Dan para pemegang saham pun mengira bahwa mereka telah menguasai seluruh saham perusahaan. Namun, Sintong sangat tegar. Dia tidak pernah rela mewariskan kekuasaan ayahnya kepada orang lain. Dengan berani dia menantang. Ini adalah Hongfu. Aku ingin melihat sejauh mana kalian berani bertindak. Melihat Sintong tidak tunduk, para pemegang saham segera mengutus orang untuk memaksa dan menekannya. Beruntung, Sintong menggenggam erat kalung yang tergantung di lehernya. Kalung yang dilengkapi dengan alat komunikasi yang bisa mengirim sinyal kepada seorang bodyguard legendaris yang bernama Zumo. Zumo segera meluncur ke gedung itu, memegang sebuah payung hitam, dan menaklukkan satu persatu dari 10 penjaga bertubuh besar seperti raksasa. Di dalam gedung, Zumo terus bertarung melawan kelompok lainnya. Tapi, akankah dia sempat menyelamatkan Sintong sebelum dia dipaksa menandatangani surat pengalihan? Tepat saat para pemegang saham hendak memaksa Sintong menempelkan cap jari, Zumo akhirnya menerobos masuk ke lobi utama. Kinpa sepatah kata pun, dia mengangkat sang nona muda dan cepat-cepat melarikannya ke sebuah ruang penyimpanan di samping. Zumo menutup mulut Sintong dengan tangan, dan gerakan itu membuat Sintong mengingat sesuatu. Ternyata Zumo lah yang pernah menyusup ke rumahnya dulu. Saat memikirkan itu, Sintong mulai curiga. Mungkinkah Zumo adalah orang yang telah membunuh ayahnya? Sintong ketakutan. Tubuhnya gemetar, dan dia segera pingsan. Beberapa saat kemudian, Sintong terbangun di atas ranjang. Kinpa berkata apa-apa. Zumo memberinya obat penurun demam. Gerakannya kasar dan tanpa sedikit pun kelembutan. Zumo pernah menandatangani kontrak dengan ayah Sintong untuk menjamin perlindungan terhadap dirinya. Jadi meski Sintong ingin memecatnya, dia tidak bisa melakukannya. Namun, Sintong tidak percaya bahwa Zumo benar-benar seorang bodyguard yang ditugaskan melindunginya. Saat itu, dia teringat akan satu hal penting. Ketika sang pembunuh menyusup ke kamarnya, orang itu sempat memaksanya berciuman, dan dia melukai dada orang itu dengan pisau. Dia berpikir, jika sekarang dia menyentuh bekas luka itu, dia bisa memastikan identitas Zumo. Dengan enggan, Zumo melepaskan satu persatu lapisan bajunya. Tubuhnya penuh bekas luka. Ketika Sintong menyentuh bagian dada, dia langsung yakin bahwa Zumo adalah pelakunya. Zumo tersenyum tipis dan berkata bahwa tidak hanya bagian dada, tapi seluruh tubuhnya penuh luka. Lalu dia mendekat dan menggoda. "Apa kau juga ingin memeriksa bagian lain dari tubuhku?" Wajah Sintong memerah, dia langsung panik dan tak tahu harus berbuat apa. Di tempat lain, seorang wanita sedang merawat tunangan Sintong, yaitu Cisan. Ternyata adegan saat Cisan ditekan oleh para pemegang saham tadi hanyalah sandiwara. Dia sebenarnya bekerja sama dengan mereka untuk merebut saham milik Sintong. Wanita ini adalah kekasih gelap Cisan. Saat keduanya hendak menikmati momen manis bersama, tiba-tiba Sintong muncul. Mereka pun segera berpura-pura menunjukkan kepedulian dan menghibur Sintong. Wanita itu datang dengan tujuan lain, ingin melaporkan Zumo ke polisi. Sintong pun mulai yakin bahwa kematian ayahnya ada kaitannya dengan Zumo. Namun, baik kekasih Cisan yang bernama Yu Wei maupun Cisan sendiri menolak ide melibatkan polisi. Hal ini justru membuat Sintong semakin curiga bahwa mereka terlibat dalam kasus tersebut.
Cisan berusaha meyakinkan Sintong untuk tidak memikirkan hal lain. Rupanya, penyebab kebutaan Sintong bukanlah karena bawaan lahir. Pada hari saat ayahnya mendapat ancaman, dia cemas ayahnya akan diserang dan buru-buru berlari menaiki tangga untuk menyelamatkannya. Sayangnya, dia terjatuh dan kepalanya terbentur bagian belakang. Benturan itu menyebabkan pendarahan otak yang menekan pusat penglihatan. Setelah menenangkan diri, Sintong pergi. Sementara itu, Zumo menyusup ke ruang kerja pribadi ayah Sintong, memasukkan kode sandi dan berhasil membuka brankas. Namun, dokumen yang dia cari sudah tidak ada. Rupanya ini adalah kali kedua Zumo membuka brankas itu. Sepertinya setelah pembukaan pertama, seseorang telah mengambil isi di dalamnya. Tepat saat itu, Sintong masuk. Di bawah tekanan pertanyaannya yang tajam, Zumo terpaksa menyerah dan memberikan tempat itu padanya. Tapi Sintong sudah menyadari kehadiran Zumo di ruangan itu. Zumo cepat-cepat mencekik lehernya untuk mengendalikannya. Untungnya Cisan dan Yue datang tepat waktu. Sintong meminta Cisan mengambil kamera pengawas di rak buku. Mendengar itu, Zumo langsung mengambilnya dan menyerahkannya kepada Sintong. Namun, Sintong langsung memberikan kartu memori di dalamnya kepada Cisan dan Yue. Yue segera membawanya ke ruangan lain untuk memeriksa isinya. Setelah diputar, rekaman dari ruang kerja itu tampak normal, hanya menunjukkan ayah Sintong duduk sendirian di kursi. Malam harinya, Cisan mendatangi Yue untuk meminta kembali kartu memori tersebut. Namun, Yue justru mengungkap bahwa dirinya mengetahui bahwa Cisan pernah diam-diam masuk ke ruang kerja untuk memaksa Tuan Lin mengubah surat wasiat. Meskipun begitu, rekaman video yang merekam kejadian tersebut belum bisa ditampilkan dengan jelas karena Yue telah mengedit isi dari kartu memori itu. Di tempat lain, Zumo mengikat seorang pria ke sofa. Saat ia datang dan membuka lakban yang menutup mulut pria itu, pria tersebut langsung memanggil Zumo dengan nama aslinya, yaitu Qin Moyao. Ternyata nama asli dari pria yang selama ini dikenal sebagai Zumo adalah Qin Moyao, dan ia telah meminjam nama Zumo untuk menyusup ke keluarga Lin, berpura-pura menjadi pengawal pribadi Lin Sintong. Tujuan Qin Moyao adalah membalas dendam terhadap Lin Guofu, ayah dari Sintong, karena dulu Tuan Lin telah dengan sengaja mengakuisisi perusahaan milik keluarganya yang menyebabkan keluarganya hancur berantakan. Aksi Qin Moyao menyusup ke ruang kerja untuk mencari dokumen sebenarnya adalah upayanya mengumpulkan bukti. Namun ia tidak menyangka bahwa Tuan Lin telah memindahkan dokumen itu ke tempat lain. Meski begitu, Qin Moyao tidak menyerah. Ia berencana mendekati Sintong untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Dengan terus menggunakan identitas Zumo, Qin Moyao kembali berada di sisi Sintong dan dengan telaten merawatnya serta menemaninya sarapan. Namun, di ruang tamu, Yue, sahabat dekat Sintong, menunjukkan ekspresi marah. Ia sangat memahami bahwa Qin Moyao sebenarnya adalah pengawal yang ditugaskan oleh Tuan Lin untuk melindungi Sintong. Yue dan Cisan pun mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Qin Moyao. Tak lama kemudian, Yue sengaja menyebut nama Bibi Wang, pembantu rumah tangga keluarga Lin, karena wanita itu mungkin memegang kunci penting terkait kematian Tuan Lin. Sintong pun memutuskan untuk menemui Bibi Wang demi mencari kebenaran. Di tempat lain, Yue tiba-tiba mengenakan cincin milik Sintong dan menunjukkan niatnya untuk merebut semua milik gadis itu. Sementara itu, Sintong dan Qin Moyao tiba di rumah Bibi Wang. Namun, rumah kecil di hadapan mereka tampak mencurigakan, sehingga Qin Moyao memutuskan untuk tidak membiarkan Sintong masuk. Ia hanya memberinya kalung peringatan sebagai alat pelindung diri. Saat Qin Moyao masuk untuk menyelidiki, ia tiba-tiba diserang oleh seorang pria. Di luar, Sintong juga disergap oleh seorang pria lain dan dipaksa menuju tumpukan kardus bekas. Pria itu tak hanya berniat merampok tapi juga memiliki niat jahat terhadapnya. Untungnya, Qin Moyao dengan cepat mengalahkan semua penyerang dan tiba tepat waktu saat Sintong dalam bahaya. Ia dengan mudah menaklukkan pria itu dan kemudian menjatuhkan dua anak buahnya sekaligus. Beberapa saat kemudian, Qin Moyao menggendong Sintong pulang ke rumah. Namun,
Begitu mereka sampai, Chisan langsung merebut Shintong dan menggendongnya ke dalam. Setelah itu ia memarahi Yu Wei karena membiarkan gadis itu berada dalam bahaya. Menurut Chisan, rencana mereka seharusnya hanya sebatas mengusir Qin Moyao, bukan sampai membahayakan nyawa Shintong. Ia menekankan bahwa Shintong tidak boleh mati, karena jika ia mati, langkah selanjutnya dari rencana mereka tidak akan bisa terlaksana. Hari baru pun dimulai. Shintong kini tidak lagi bersikap keras kepala seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia mengucapkan terima kasih kepada Qin Moyao karena telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar ucapan itu, Qin Moyao sedikit terkejut, mengingat baru kemarin Shintong masih menganggapnya sebagai pembunuh ayahnya. Setelah itu, Shintong duduk di sofa sambil terus mengingat kembali momen saat Qin Moyao dengan gagah berani menyelamatkannya. Sejak saat itu, ia mulai mempercayai pria itu. Di tempat lain, Zumo yang asli, yaitu sahabat dekat Qin Moyao, datang menemuinya. Ia tidak ingin sahabatnya berkorban demi seorang wanita. Karena itu, Zumo berniat memaksa Qin Moyao untuk meninggalkan Shintong. Namun, saat itu juga Shintong masuk ke dalam ruangan. Tidak punya pilihan lain, Zumo pun mundur dan berencana mencari cara lain. Setelah Zumo pergi, Shintong bersiap-siap untuk sarapan. Qin Moyao dengan sabar mengajarinya cara menggunakan peralatan makan satu persatu dengan sangat teliti. Momen ketika mereka saling menggenggam tangan terasa sangat manis. Tak lama kemudian, Shintong mulai mahir mengenali posisi setiap peralatan di atas meja dan akhirnya bisa dengan percaya diri menyantap sarapan. Saat itu, seorang pelayan masuk dan melaporkan bahwa Chisan sedang berdiskusi dengan rumah duka mengenai pengaturan pemakaman untuk ayahnya. Tak lama kemudian, pengurus pemakaman datang dan menanyakan kepada Shintong mengenai lokasi pemakaman yang diinginkan. Shintong merasa ragu, tapi untungnya Qin Moyao membantu memberikan keputusan dan meringankan bebannya. Chisan pun menyadari bahwa Shintong belum ingin ayahnya segera dikremasi. Jika pemakaman dilaksanakan terlalu cepat, maka Shintong tidak akan memiliki cukup waktu untuk mengungkap siapa pelaku di balik kematian ayahnya. Malam itu, Shintong duduk di depan potret mendiang ayahnya, menangis sesenggukan, menyesal karena tidak sempat melihat sang ayah untuk terakhir kalinya. Saat itu juga, Qin Moyao datang dan menenangkannya. Ia menceritakan bagaimana pemakaman ayahnya sendiri dulu berjalan dengan sangat kacau, dipenuhi oleh para penagih utang, sampah berserakan, dan bahkan memaksanya untuk berlutut. Ayah dari Qin Moyao telah melakukan bundir setelah tertipu oleh seorang rekan lama yang mengajaknya berinvestasi ke dalam sebuah proyek yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan dan berujung pada kematian tragis. Shintong merasa sangat tersentuh setelah mendengar cerita itu. Ia terisak dan tanpa sadar memanggil pria itu dengan nama akrab, Moyao. Setelah suasana tenang kembali, seorang pelayan datang dan menyerahkan sebuah USB yang dikirim oleh seorang tamu. Pengirim itu berpesan bahwa Zumo yang ia kenal bukanlah Zumo yang sebenarnya. Tampaknya identitas asli Qin Moyao mulai terbongkar. Shintong lalu menyerahkan USB itu kepada Yu Wei untuk diperiksa. Dari data di dalamnya, Yu Wei menemukan beberapa informasi pribadi tentang Qin Moyao, termasuk tinggi badan, berat badan, dan sebuah bekas luka di sisi kiri perutnya. Shintong langsung mengundang Qin Moyao untuk minum bersama. Ia terus bersulang hingga Qin Moyao mabuk berat dan tertidur di meja. Saat melihatnya tak sadarkan diri, rasa penasaran membuat Shintong perlahan membuka bajunya untuk mencari bekas luka tersebut. Namun, ketika tangannya hampir menyentuh luka itu, Qin Moyao tiba-tiba menggenggam tangan Shintong dan dengan suara berat mengatakan bahwa ia mabuk dan memperingatkan bahwa apa yang hendak dilakukan Shintong bisa sangat berbahaya. Shintong tidak tampak terkejut. Ia dengan jujur mengungkapkan bahwa ia sudah tahu identitas asli Qin Moyao. Menghadapi konfrontasi itu, Qin Moyao pun mengakui namanya, namun menegaskan bahwa ia menyamar sebagai pengawal bukan karena terlibat dalam kematian Lin Guofu, ayah Shintong. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak pernah berniat mencelakai Shintong dan hanya ingin melindunginya. Segera setelah itu, Qin Moyao menemui Zumo untuk mengkonfrontasinya.
Benar saja, Zumo lah yang melaporkan Qin Moyao. Zumo hanya ingin Qin Moyao fokus kembali pada penelitian medis dan memanfaatkan keahliannya untuk hal yang lebih baik daripada menyimpan dendam dan mengejar balas dendam. Ayah Qin Moyao pernah menitipkan anaknya kepada Zumo agar merawatnya dengan baik. Namun Qin Moyao sudah bulat tekad untuk mencari kebenaran. Ia menyerahkan serangkaian nomor misterius kepada Zumo untuk diselidiki. Setelah itu, Qin Moyao mengajak Shintong menemui Nyonya Wang, seorang saksi kunci. Nyonya Wang bercerita bahwa pada hari kejadian, Tuan Lin sedang berada di ruang kerja bersama Qisan. Tak lama kemudian, Qisan dan Yue berlari keluar sambil berteriak minta tolong, sedangkan Tuan Lin ditemukan dalam keadaan sekarat. Dari penuturan ini, Qin Moyao menduga kematian Tuan Lin berkaitan dengan Qisan dan Yue, sehingga tuduhan terhadap dirinya bisa terbantahkan. Sepulang dari rumah Nyonya Wang, Shintong duduk termenung sambil minum anggur. Sementara itu, Qin Moyao menyimpulkan bahwa Qisan kemungkinan adalah pelaku pembunuhan. Alasannya pertama, karena Qisan ada di tempat kejadian. Alasan kedua, setelah Tuan Lin meninggal, Qisan segera memaksa Shintong untuk menandatangani surat warisan guna mengalihkan seluruh saham kepadanya. Namun, Shintong tak percaya hal itu. Ia masih mengingat kecelakaan mobil beberapa tahun lalu saat dirinya hampir meninggal, dan Qisan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya. Ia menyaksikan sendiri Qisan terluka parah di bagian pinggang demi menolongnya. Dalam hatinya, Qisan tetaplah pahlawan penyelamat. Qin Moyao merasa kecewa melihat kepercayaan Shintong terhadap Qisan. Saat itu pula, ia menerima pesan dari Zumo yang telah berhasil mengungkap bahwa serangkaian nomor misterius itu ternyata adalah kode properti. Diduga kuat Lin Guofu telah memindahkan dokumen penting ke lokasi tersebut. Tak hanya itu, Zumo juga mengonfirmasi bahwa orang yang telah membeli perusahaan keluarga Qin Moyao adalah Liu Yuanshan, orang kepercayaan Lin Guofu. Kini Qin Moyao telah memiliki cukup bukti untuk menjatuhkan keluarga Lin. Namun hatinya ragu karena ia menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta pada Shintong. Keesokan harinya, Shintong menemui sahabatnya, Yue, dan kebetulan Qisan sedang bersembunyi di sana sejak malam sebelumnya untuk menghindari bertemu dengannya. Qisan segera mundur dan menyandarkan diri ke dinding. Tapi meskipun Yue cepat-cepat mengalihkan perhatian, Shintong tetap bertanya tentang kartu memori berisi rekaman pengawasan. Yue berpura-pura mengatakan bahwa kartu itu telah dibuang. Namun baik Yue maupun Qisan mulai curiga bahwa mungkin ada seseorang yang membantu Shintong dalam penyelidikan ini. Yue segera menduga itu adalah Qin Moyao, dan begitu mendengar nama itu, Qisan langsung mengakui bahwa dirinya yang menyewa Qin Moyao untuk memanipulasi surat wasiat. Qisan juga mengingat bahwa seseorang telah melaporkan Zumo, dan kini ia berniat menyelidiki lebih lanjut tentang pengawal tersebut. Sementara itu, Qin Moyao membawa Shintong menemui Zumo yang asli. Begitu bertemu, Shintong hampir menyentuh wajah Zumo, membuat Qin Moyao tak bisa menyembunyikan rasa cemburunya dan segera menahannya. Alasan mereka mencari Zumo adalah agar ia bisa membantu menyelidiki aliran dana milik Yue. Setelah penyelidikan selesai, Shintong dan Qin Moyao kembali ke rumah. Saat melihat Shintong pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Qisan pun marah besar. Ia bertekad untuk mengusir Qin Moyao dan memaksa Shintong memutuskan semua hubungan dengan pria itu. Namun, Shintong tidak mau menuruti dan hanya mengatakan bahwa ia ingin beristirahat. Hal itu semakin membuat Qisan murka. Ia menarik Qin Moyao ke dalam kamar dan langsung menginterogasinya tentang tujuan sebenarnya. Qisan mengungkapkan identitas asli Qin Moyao, namun Qin Moyao tidak menyangkal. Ia malah menegaskan bahwa dirinya dan Qisan memiliki tujuan yang sama, yakni mendapatkan kembali kekuasaan dari keluarga Lin yang sedang runtuh. Dia dengan terus terang mengusulkan kerjasama kepada Qisan dan mengatakan bahwa dari seluruh uang yang dihasilkan, dia hanya membutuhkan 10% saja. Mendengar hal itu, Qisan pun tidak bisa tidak merasa goyah. Namun, Qin Moyao juga menetapkan satu syarat, tidak boleh menyentuh Shintong. Sikap tegas Qin Moyao dalam melindungi Shintong membuat Qisan terjebak dalam campuran perasaan yang rumit. Di sisi lain,
penasihat hukum keluarga Lin menemui Qin Moyao dan memberitahukan bahwa sebelum meninggal, Tuan Lin telah meninggalkan 51% saham atas nama Qin Moyao. Qin ragu. Qin Moyao langsung menandatangani penerimaan karena merasa itu adalah hal yang memang pantas ia terima. Namun, hal ini membuatnya bertanya-tanya, mengapa Tuan Lin rela mengembalikan kekuasaan padanya, sementara sebelumnya justru telah menguasai seluruh perusahaan keluarga Qin. Sesampainya di rumah, Zumo melapor bahwa ia telah mengumpulkan cukup bukti untuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh grup Hongfu dan memutuskan akan bersama Qin Moyao melaporkan agar keluarga Lin kehilangan segalanya. Namun karena perasaannya terhadap Shintong, Qin Moyao tidak lagi ingin membalas dendam. Keputusannya itu membuat Zumo marah, menyadari bahwa Qin Moyao benar-benar telah jatuh cinta pada Shintong. Qin Moyao kembali ke kamar dan melihat Shintong sedang tenang mendengarkan musik, membuat hatinya terasa damai dan tenang. Namun keesokan paginya, saat Qin Moyao pergi keluar, Zumo tiba-tiba memanggil Shintong ke basement parkir. Begitu ia tiba, dua pria muncul dengan niat mengancam dan bahkan menunjukkan tanda-tanda ingin menyerangnya. Yang membuat Shintong paling terkejut adalah dari kejauhan, Yu Wei diam-diam merekam seluruh kejadian itu. Ternyata hari sebelumnya Yu Wei telah diam-diam mendengarkan percakapan antara Shintong, Qin Moyao, dan Zumo. Zumo menyewa dua pria itu untuk menakut-nakuti agar Shintong mau mengusir Qin Moyao. Sedangkan Yu Wei memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuk mereka agar benar-benar menyerang Shintong. Saat Shintong berada di ambang bahaya, bahkan hampir robek pakaiannya, Qin Moyao muncul tepat waktu dan mengalahkan dua pria itu dalam sekejap. Setelah melakukan penyelidikan, dia mengetahui bahwa dalang dibalik semua ini adalah Yu Wei. Shintong sangat terpukul. Ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi menjauh dari Qin Moyao. Qin Moyao kemudian menemui Zumo dan memintanya untuk menyelidiki siapa sosok yang benar-benar mengatur semua ini dari balik layar. Menanggapi permintaan sahabatnya, Zumo segera mengirim orang untuk menangkap Yu Wei. Orang-orangnya tidak hanya memotong rambutnya, tetapi juga merobek pakaiannya. Saat itulah Qin Moyao masuk ke ruangan, tetapi dia tidak datang untuk menyelamatkannya. Ketika melihat bahwa ponsel Yu Wei menyimpan video rekaman saat Shintong diancam, amarah Qin Moyao memuncak. Namun, dia menahan diri untuk tidak memukulnya, hanya memberi peringatan keras dan mengusir Yu Wei dari kehidupan Shintong. Sesampainya di rumah, Yu Wei menangis terseduh-seduh dan melampiaskan amarahnya kepada Qisan. Namun tampaknya dia masih belum belajar dari kesalahan. Tak lama setelah itu, Shintong menemui Yu Wei untuk mencari tahu alasan mengapa ia tega menjebaknya. Namun Yu Wei tampak bingung dan tidak bisa menjawab. Tepat saat itu, Qisan masuk dan menyatakan akan mengungkap seluruh kebenaran. Mereka bertiga duduk di sofa dan Qisan segera menyalahkan semuanya kepada Qin Moyao. Ia menunjukkan sebuah rekaman suara yang mengandung kalimat-kalimat yang menyiratkan bahwa Qin Moyao ingin memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan. Qisan mengarang cerita bahwa Qin Moyao memiliki ambisi besar untuk merebut seluruh harta milik Shintong. Dengan rekaman suara itu, Shintong akhirnya terpaksa mempercayai Qisan meskipun masih menyimpan banyak keraguan. Kemudian, dalam keadaan bimbang, dia berendam dalam bak mandi, mencoba menenangkan pikirannya, berpikir siapa yang benar-benar berada di sisinya. Saat hendak bangkit dan berpakaian, ia tergelincir dan kepalanya terbentur ke dinding bak mandi. Untungnya, Qin Moyao datang tepat waktu, membawanya ke kamar dan menidurkannya di atas ranjang. Namun, saat itu Shintong masih belum sepenuhnya percaya padanya, dan ia bertanya tentang kejadian di basement. Dia merasa Qin Moyao tidak jujur, lalu memintanya meninggalkan keluarga Lin. Permintaan itu membuat hati keduanya hancur. Tapi tepat saat itu, Shintong menyadari sesuatu yang ajaib. Penglihatannya perlahan pulih. Benturan tadi rupanya telah membantu meluruhkan bekuan darah di otaknya. Dengan semangat dia segera turun ke lantai bawah. Namun, saat melewati kamar Qisan, dia secara tidak sengaja mendengar suara intim antara dia dan Yu Wei. Shintong menerobos masuk dan menyaksikan langsung pemandangan dua orang itu sedang berada di atas ranjang.
Meski hatinya hancur, dia berpura-pura masih buta untuk menguji Yue. Hingga Yue benar-benar percaya bahwa dia masih tidak bisa melihat. Di hadapan Yue dan Cisan, Shintong berpura-pura memohon agar mereka tetap berada di sisinya. Tapi hatinya sudah mati rasa. Begitu keluar dari kamar, dia tak bisa lagi menahan tangis, melepaskan seluruh kesedihan dan keputusasaan yang selama ini disimpannya. Tiba-tiba, Shintong teringat akan peringatan Qin Moyao, dan dia menyadari bahwa pria itulah yang benar-benar tulus. Tapi saat itu juga, Qin Moyao sedang larut dalam kesedihan, berdiri di bawah pancuran air panas untuk meredakan rasa sakit hati. Untungnya, Shintong segera menemuinya dan menceritakan semua tentang pengkhianatan antara Cisan dan Yue. Ia terus menempel pada Qin Moyao, memohon agar dia mengungkapkan seluruh rahasia dari dua orang pengkhianat itu. Tepat pada saat itu, Shintong tiba-tiba menyadari bahwa Qin Moyao ternyata adalah orang yang pernah menyusup ke rumahnya. Hubungan baik yang baru saja terjalin di antara mereka pun langsung hancur berantakan. Meskipun Qin Moyao mencoba menjelaskan bahwa kematian Tuan Lin tidak ada hubungannya dengan dirinya, kenyataan bahwa ia pernah berperan sebagai penyusup membuat Shintong langsung menyimpulkan bahwa Qin Moyao mendekatinya hanya demi uang. Suasana pun menjadi sangat tegang. Qin Moyao menggenggam tangan Shintong dan mengakui bahwa dulu dia memang diberi tugas menyelinap ke rumah keluarga Lin untuk mengubah surat wasiat. Namun, Shintong tetap tidak memaafkan dan bersikeras bahwa dia harus menemukan pelaku yang menyebabkan kematian ayahnya. Perkataan itu membuat Qin Moyao murka. Ia tiba-tiba menarik Shintong dan menciumnya. Setelah beberapa detik yang penuh kebingungan, Shintong mendorongnya, menampar wajahnya, dan memakinya sebagai orang rendah. Melihat Shintong tidak mempercayainya, Qin Moyao mengeluarkan ponsel dan menyerahkannya kepada Shintong, siap jika dia ingin melaporkannya ke polisi. Namun, Shintong hanya pergi dari ruangan dengan marah. Setelah itu, Qin Moyao menemui Zumo dan duduk minum untuk menghilangkan kesedihannya. Dengan santai, Zumo malah menganggap bahwa ini justru hal baik, karena jika mereka benar-benar bertengkar, maka Qin Moyao bisa sepenuhnya fokus membalas dendam pada keluarga Lin. Hari baru dimulai. Seorang pengacara datang menemui Cisan dan Shintong untuk membicarakan soal pembagian warisan Tuan Lin. Namun ada kejutan besar. Seluruh uang tunai serta properti seperti rumah dan mobil yang dimiliki Tuan Lin ternyata diwariskan sepenuhnya kepada Shintong. Hal ini membuat Cisan marah besar. Ia berteriak dan menuduh surat wasiat itu palsu. Ia tidak mengerti kenapa warisan Tuan Lin tidak mencakup saham perusahaan. Sang pengacara menjelaskan bahwa surat wasiat itu adalah versi terbaru yang dibuat sesaat sebelum Tuan Lin meninggal, dan ia memang sudah membuat pengaturan tersendiri. Faktanya, seluruh saham sudah lebih dulu dipindahkan kepada Qin Moyao sesuai permintaan Shintong. Cisan dan Shintong kemudian menandatangani dokumen resmi. Hasilnya, mereka berdua tidak menerima banyak bagian warisan, membuat Cisan semakin penasaran ingin tahu siapa yang memegang saham-saham itu. Saat Shintong sedang berjalan-jalan, Zumo datang menemuinya dan mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa Qin Moyao mengubah surat wasiat, karena ia membutuhkan uang untuk mengobati ibunya yang sedang sakit parah. Awalnya, Qin Moyao bahkan tidak tahu bahwa dokumen yang ia ubah adalah surat wasiat. Dalam beberapa hari terakhir, ia berusaha keras menyelidiki semuanya untuk memperjelas duduk perkaranya. Zumo menjelaskan bahwa Qin Moyao tidak pernah mengungkapkan hal ini karena ia merasa dirinya hanya seorang pengawal dan tidak layak ikut campur dalam urusan tunangan Shintong. Selain itu, Zumo juga mengakui bahwa dialah yang berada di balik insiden di ruang bawah tanah. Namun, niat awalnya hanya untuk menakut-nakuti Shintong agar menjauh dari Qin Moyao, bukan untuk menyakitinya. Ia menjelaskan semua ini dengan harapan Qin Moyao tidak kehilangan dirinya sendiri karena cinta. Akhirnya, Zumo memberikan informasi mengenai aliran dana milik Yue kepada Shintong. Gadis itu pun berubah pikiran. Ia datang menemui Qin Moyao dan memberikannya sebuah kontrak baru, meminta dia menjadi asisten pribadinya. Shintong telah memahami bahwa Qin Moyao bukanlah orang jahat. Bahkan,
pria itu menyimpan perasaan tulus padanya. Maka dia memutuskan untuk memberinya kesempatan. Kim Moyao tanpa ragu langsung menandatangani kontrak tersebut. Ia juga memperlihatkan kepada Shintong surat wasiat awal dari Tuan Lin. Rupanya awalnya Tuan Lin berniat memindahkan seluruh harta ke dalam dana perwalian, sehingga Shintong hanya akan menerima sejumlah uang tetap tiap bulan. Jika terjadi sesuatu padanya, seluruh dana itu akan disumbangkan ke lembaga amal. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi Shintong dari orang-orang yang berniat jahat. Penjelasan ini juga menjadi alasan mengapa Chisan tak pernah berniat membunuhnya. Ia hanya ingin mengetahui siapa sebenarnya pewaris sah. Tepat saat itu, Kim Moyao dan Shintong bersama-sama menemui Chisan. Pemandangan ini membuat Chisan terkejut, karena sebelumnya Shintong telah berjanji akan memecat Kim Moyao. Namun, Shintong segera menjelaskan bahwa Kim Moyao kini adalah asisten pribadinya, dan ia akan kembali bekerja dalam peran tersebut, membuat Chisan bingung dan kesal. Beberapa hari kemudian, Shintong mengadakan pesta ulang tahun. Ia tampil anggun dalam balutan gaun mewah yang membuat semua orang terpesona. Chisan mendekat dan membawa kue ulang tahun sebagai hadiah. Sementara itu, di depan semua orang, Shintong mengucapkan sebuah harapan yang penuh makna tersembunyi. Tepat saat itu, Yue juga datang membawa hadiah. Namun Shintong tidak langsung membukanya. Sebaliknya, ia menyinggung soal cincin tunangan yang saat ini dikenakan Yue. Di hadapan semua tamu, Shintong menggenggam tangan Yue dan mengungkap kebenaran yang mengejutkan semua orang. Melihat situasi itu, Kim Moyao tanpa ragu maju dan menarik cincin itu dari tangan Yue, sepenuhnya membongkar niat jahat perempuan itu. Setelah mencermati dengan seksama, Shintong memastikan bahwa cincin itu memang miliknya. Para sahabat yang hadir langsung bereaksi heboh. Yue jatuh dalam rasa malu yang luar biasa, tak tahu harus bersembunyi di mana. Shintong bahkan mengecam Yue dengan berkata, "Apa kau juga berniat merebut tunanganku?" Lalu menceritakan segalanya. Orang-orang di sekeliling pun serentak mencela Yue, membuatnya tak punya pilihan selain meninggalkan pesta dalam kehinaan. Sebenarnya, Shintong tidak berniat menghancurkan Yue sepenuhnya. Ia tahu bahwa Chisan belum memperlihatkan sisi sejatinya, dan target utamanya adalah menimbulkan perpecahan antara Chisan dan Yue. Namun, Kim Moyao justru merasa khawatir akan keselamatan Shintong. Ia tidak ingin wanita itu mengambil risiko dengan menghadapi bahaya secara langsung. Tak lama kemudian, Yue tiba-tiba kembali, berlutut dan memohon pengampunan. Melihat bahwa Yue bisa menjadi titik lemah bagi Shintong, ia memutuskan membiarkan Yue tetap tinggal. Dengan sigap, Yue pun menemui Chisan dan mengatakan bahwa dia telah berhasil meredakan kemarahan Shintong. Sementara itu, Chisan telah menyiapkan sekelompok orang untuk menyerang Kim Moyao. Tak lama berselang, Yue buru-buru kembali melaporkan rencana Chisan kepada Shintong. Namun sebelum dia selesai berbicara, 3 preman muncul dan langsung menyerang Shintong. Untungnya, Kim Moyao berhasil merespons dengan cepat dan melindungi Shintong hingga aman kembali ke kamar. Shintong langsung memeluknya erat, diliputi rasa khawatir dan syukur. Di sisi lain, Yue berbalik menyalahkan Chisan, marah karena dia mempertaruhkan nyawanya dengan menyewa orang untuk melakukan serangan. Ternyata Yue sebenarnya belum menyerah terhadap Chisan, dia adalah sosok bermuka dua. Bahkan, Yue mengungkapkan informasi penting. Tampaknya Shintong telah memulihkan penglihatannya. Mendengar itu, Chisan memutuskan untuk segera menguji dan mengonfirmasi hal tersebut. Malam itu, Shintong menyelinap masuk ke ruang kerja untuk mencari bukti. Secara kebetulan, dia menemukan sebuah polis asuransi kecelakaan pribadi. Tepat saat itu, Chisan dan Yue muncul secara tiba-tiba, membuat Shintong buru-buru bersembunyi di balik lemari. Chisan lalu berbicara kepada Yue bahwa ia akan menginvestasikan 60 juta milik Shintong ke saham demi mempermudah pemindahan aset ke tangannya sendiri. Namun, tiba-tiba ia berhenti berbicara karena menyadari dokumen di atas meja tampak tidak pada tempatnya. Ia mulai menggeledah seluruh ruangan dan secara perlahan bergerak mendekati lemari tempat Shintong bersembunyi. Beruntung, Kim Moyao muncul dari pintu utama dan mengumumkan bahwa ia datang untuk mendiskusikan kerja sama bisnis dengan Chisan. Berkat campur tangan cerdiknya,
Qisan dan Yue akhirnya meninggalkan ruangan dan turun ke lantai bawah. Qin Moyao bahkan menawarkan diri untuk membantu Qisan dalam memindahkan aset milik Shintong. Dan demi menambah kredibilitas, ia memberikan kartu nama seorang teman dekat yang ahli dalam transaksi keuangan. Meskipun masih ada rasa curiga, Qisan dan Yue mulai mempertimbangkan Qin Moyao sebagai sekutu potensial. Setelah itu, Qin Moyao kembali menemui Shintong dan menegurnya karena telah nekat menyusup ke ruang kerja. Namun, Shintong menangis dalam kesedihan saat menyadari bahwa Qisan dan Yue berencana merekayasa kecelakaan demi mengklaim uang asuransi atas kematiannya. Saat itu, Shintong merasa sangat kesepian, tetapi beruntung Qin Moyao tetap berada di sisinya, menenangkan dan menghiburnya. Hari berikutnya, Yue menyampaikan berita mengejutkan kepada Qisan. Semua saham milik Lin Guofu telah dipindahkan ke tangan Qin Moyao untuk dikelola. Mendengar itu, Qisan sangat terkejut dan segera memanggil Qin Moyao ke kantornya. Ternyata bukan hanya kehilangan saham, Qisan juga telah kehilangan uang yang ia transfer ke teman Qin Moyao. Namun, orang tersebut telah menarik semua uangnya. Qisan menjadi sangat marah, tapi Qin Moyao tetap tenang. Ia bahkan mengalihkan topik ke kematian Lin Guofu, menyebut bahwa Shintong sedang menyimpan sehelai rambut milik sang ayah yang bisa digunakan untuk menguji keberadaan racun. Pernyataan ini membuat Qisan cemas. Terlihat jelas bahwa ia merasa tertekan. Qin Moyao lalu bersama semua orang melihat rekaman kamera keamanan di rumah yang memperlihatkan Qisan menyusup ke kamar Shintong, menggeledah seluruh tempat, dan akhirnya menemukan sehelai rambut Lin Guofu. Namun, pengujian rambut itu bukanlah tujuan utama Qin Moyao. Yang ia inginkan adalah melihat reaksi Qisan. Ternyata benar, sikap Qisan menunjukkan keterlibatannya dalam kematian Lin Guofu. Namun, karena tidak ada bukti cukup kuat dari kamera atau kesaksian, Shintong kembali menyelinap ke ruang kerja untuk mencari lebih banyak informasi. Saat ia sedang memeriksa brankas, Qisan tiba-tiba muncul. Meskipun Shintong mengaku hanya ingin mengambil stempel, Qisan tidak percaya dan ingin menguji apakah Shintong benar-benar sudah bisa melihat. Ia secara tiba-tiba mencabut pulpen dan mengarahkannya ke mata Shintong. Dengan tenang dan tegar, Shintong berhasil melewati ujian itu tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun. Qisan bahkan mengungkapkan kombinasi kode brankas di depan Shintong, memungkinkan dia mengambil stempel dengan mudah. Setelah insiden itu, Qin Moyao menjadi sangat marah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Shintong mempertaruhkan dirinya sendiri seperti itu. Tapi Shintong menjelaskan bahwa semua itu ia lakukan demi dirinya. Perasaan Qin Moyao pun tak lagi bisa ditahan. Dia menarik Shintong ke dalam pelukan dan menciumnya dengan penuh gairah, mengungkapkan cinta tulus di antara mereka. Kemudian, keduanya pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibu Qin Moyao. Saat mereka keluar dari gedung, perasaan di antara mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Dan mereka pun saling berbagi momen romantis di tempat parkir bawah tanah. Tepat saat itu, seorang pembunuh muncul dari belakang. Qin Moyao dengan cepat meminta Shintong untuk melarikan diri, sementara ia sendiri menghadapi pria bersenjata pisau itu. Meski kemampuan bertarungnya luar biasa dan ia berhasil mengalahkan sang pembunuh, lengan Qin Moyao tetap terluka. Saat mereka tiba kembali di rumah, Shintong segera membalut luka di lengannya dengan penuh perhatian. Namun, Qin Moyao justru semakin khawatir terhadap keselamatan Shintong, karena dia tahu dengan jelas bahwa target sesungguhnya dari sang pembunuh adalah dirinya sendiri. Ia mengungkapkan kepada Shintong bahwa jika suatu hari dirinya tidak lagi berada di sisi Shintong, maka ia berharap Shintong melaporkan Qisan ke polisi dengan tuduhan penipuan, agar pria itu harus menerima hukuman penjara selama 10 tahun. Itu saja sudah cukup baginya. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama secara intim. Setelah itu, Qin Moyao mendatangi Qisan dan menantangnya. Jika ingin bertarung, maka hadapilah dia, jangan ganggu Shintong. Namun, Qisan tetap menunjukkan sikap angkuh dan bahkan mengancam bahwa jika ia tidak bisa menyakiti Shintong, maka dia bisa saja menyasar ibu dari Qin Moyao. Mendengar ancaman itu, Qin Moyao tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia meraih sebotol bir yang pecah dan mengancam nyawa Qisan. Kali ini, Qisan akhirnya tunduk.
buru-buru memohon agar Qin Moyao tenang. Setelah ketegangan mereda, mereka mencapai sebuah kesepakatan. Qin Moyao akan menyerahkan seluruh sahamnya kepada Qishan. Sebagai imbalan, Qishan tidak akan pernah menyentuh Shintong lagi. Saat kembali ke kamar, Qin Moyao terkejut ketika melihat Shintong telah menyiapkan sebuah kue ulang tahun untuknya. Rupanya hari itu adalah hari ulang tahunnya. Namun, hadiah yang sesungguhnya ia inginkan bukanlah kue, melainkan sebuah ciuman dari Shintong. Mengerti maksudnya, Shintong dengan lembut memberikan ciuman padanya. Qin Moyao pun semakin memeluknya erat. Keduanya larut dalam ciuman manis. Malam itu mereka menikmati waktu bersama yang hangat dan penuh cinta. Keesokan harinya, Shintong dan Qin Moyao bersiap untuk pergi berjalan-jalan. Namun, saat itu Shintong secara tak sengaja melihat bekas luka di bagian bawah punggung Qin Moyao. Kenangan mendadak muncul, ia teringat malam takdir itu. Saat itu sebuah mobil mengalami kecelakaan di tepi jalan. Shintong terluka di kepala, terbaring di atas kantung udara dengan darah mengalir deras. Api mulai menjalar dan ketika mobil hampir meledak, Qin Moyao datang menerobos kegelapan, menghancurkan kaca jendela dengan alat pemadam api, lalu cepat-cepat menariknya keluar. Ia bahkan melepas jaketnya untuk menyelimuti Shintong. Namun, pada saat itu juga, mobil di belakang mereka tiba-tiba meledak. Pecahan kaca melayang dan melukai punggung Qin Moyao, meninggalkan bekas luka yang permanen. Ternyata orang yang menyelamatkan Shintong dalam malam gelap itu bukanlah Qishan, melainkan Qin Moyao. Ia selama ini menyembunyikan kebenaran itu dan tidak pernah menceritakannya pada Shintong. Setelah itu, keduanya pergi ke tempat tinggi untuk menyaksikan matahari terbenam. Dalam panorama yang indah itu, Qin Moyao dan Shintong saling mengungkapkan perasaan yang tulus dan kembali berbagi ciuman manis dalam suasana senja yang mempesona. Namun keesokan paginya, Shintong menemukan sepucuk surat perpisahan yang ditinggalkan oleh Qin Moyao. Ia sangat terkejut dan merasa cemas luar biasa. Qin Moyao benar-benar telah pergi, meninggalkannya dalam kehampaan dan kesedihan yang tak bisa diungkapkan. Di tempat lain, Zumo menasihati Qin Moyao agar tidak melawan organisasi pembunuh bayaran kuat yang telah disewa oleh Qishan. Namun demi Shintong, Qin Moyao tetap bersikeras menjalankan rencananya. Bahkan ia menyerahkan seluruh uang 60 juta kepada Zumo, memintanya untuk memberikannya kepada Shintong jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Tindakan itu, yang seperti pesan terakhir, membuat Zumo marah. Qin Moyao bahkan meminta Zumo untuk menyelidiki rahasia antara Lin Guofu dan Qishan. Hal ini membuat Zumo semakin kecewa, karena sahabatnya itu tampak tidak peduli pada perasaannya. Sementara itu, Shintong memandangi kalung yang ditinggalkan Qin Moyao. Ingatannya kembali pada malam kecelakaan. Ia sadar bahwa orang yang mengenakan kalung itu malam itu adalah Qin Moyao. Artinya, dialah yang menyelamatkannya. Setelah itu, Shintong mencari Zumo dan memaksa ikut bersamanya untuk menemukan keberadaan Qin Moyao. Di tempat lain, Qin Moyao telah menghadapi 3 kali serangan dari organisasi pembunuh bayaran. Meski tubuhnya penuh luka, ia berhasil membuat organisasi itu berhenti mengejarnya, maupun mengejar Shintong. Setelah pulang ke rumah, ia terkejut melihat Zumo, dan Shintong sedang duduk di tengah tumpukan botol dan barang berserakan. Melihat Shintong yang merentangkan tangan ke arahnya, Qin Moyao tidak bisa menahan diri, dan langsung memeluknya erat. Saat itu, Shintong mengusulkan agar ia tetap tinggal bersamanya. Ketika ia hendak mencium Qin Moyao, pria itu tiba-tiba terjatuh karena kelelahan. Keesokan paginya, saat mereka sarapan bersama, Qin Moyao terus bersikap manis dan mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan momen yang terputus semalam. Namun, Shintong melepaskan diri dari pelukannya dengan alasan harus mencari biji kopi. Saat sedang mencari, ia tiba-tiba menemukan sebuah buku catatan yang berisi semua kebiasaan dan kesukaannya, lengkap dengan dokumen yang membuktikan bahwa 51% saham perusahaan adalah miliknya. Melihat tulisan dalam buku itu, Shintong merasa sangat sedih. Ia mengira Qin Moyao hanya sedang melakukan riset terhadap dirinya, bukan karena cinta yang tulus.
Shintong kemudian bertanya apakah semua itu benar. Qin Moyao mengaku bahwa pada awalnya memang ia datang ke keluarga Lin untuk mendekati dirinya. Namun, ia menegaskan bahwa saham itu bukan hasil pencurian, melainkan pemberian langsung dari Lin Guofu. Qin Moyao menjelaskan bahwa ia tidak mau mengatakan yang sebenarnya karena saat itu segalanya belum jelas. Mendengar penjelasan itu, Shintong merasa sangat terluka dan memilih meninggalkan kamar. Keesokan paginya, saat baru saja bangun, Yu Wei datang menemui Shintong. Melihat tatapan matanya, Yu Wei langsung menyadari bahwa Shintong telah mendapatkan kembali penglihatannya. Menghadapi provokasi dari Yu Wei, Shintong memutuskan untuk bicara terus terang dan mengakui bahwa dia sudah lama tahu tentang hubungan gelap antara Yu Wei dan Qisan. Namun, Yu Wei sama sekali tidak merasa takut, bahkan mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dia ingin mencelakakan Shintong. Ternyata, ayah Yu Wei dulunya adalah sopir keluarga Shintong, dan selama bertahun-tahun ayah anak itu harus mengabdi pada keluarga Lin. Hal tersebut selalu membuat Yu Wei merasa tidak adil. Yu Wei melanjutkan ceritanya tentang Qin Moyao. Dia mengatakan bahwa Qin Moyao dulunya adalah seorang pemuda kaya raya, tetapi keluarganya bangkrut setelah ditipu oleh Lin Guofu. Ayah Qin Moyao dan Lin Guofu dulunya adalah sahabat seperjuangan selama bertahun-tahun. Namun karena tak tahan menerima pengkhianatan dari temannya sendiri, ayahnya akhirnya melompat dari lantai atas dan mengakhiri hidupnya. Yu Wei menceritakan semua hal ini kepada Shintong dengan tujuan menyakiti hatinya. Setelah mendengarnya, Shintong tak kuasa menahan emosinya. Air matanya mengalir dalam diam penuh rasa sakit. Di tempat lain, organisasi pembunuh bayaran menginformasikan kepada Qisan bahwa mereka tidak akan lagi menargetkan Shintong. Tak lama setelah itu, Yu Wei juga membocorkan bahwa Shintong telah memulihkan penglihatannya, yang membuat Qisan sangat terkejut. Dia menyadari bahwa Qin Moyao tidak berniat menyerahkan saham seperti yang telah dijanjikan. Ditambah lagi, saham milik Qisan saat ini telah digadaikan untuk membayar utang berbunga tinggi, membuatnya benar-benar terjebak dalam keputusasaan. Dalam kondisi terdesak, Qisan mulai merencanakan untuk menyalahkan segalanya kepada Yu Wei demi mendapatkan pengampunan dari Shintong. Dia menemui Shintong, meminta maaf sambil menimpakan semua kesalahan pada Yu Wei. Namun, Yu Wei bersikeras bahwa kematian Lin Guofu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Shintong lalu mengingat kembali saat Qisan diam-diam mengambil sehelai rambut Lin Guofu dan bertanya jika memang tidak bersalah, kenapa dia sampai masuk ke kamar untuk melakukan hal tersebut. Tidak bisa lagi berpura-pura, Qisan tiba-tiba berubah menjadi agresif, menggunakan dalih pertunangan untuk menindih Shintong dan hendak melakukan perbuatan tercela. Tepat pada saat itu, Qin Moyao muncul dan berhasil menyelamatkan Shintong, lalu mengusir Qisan. Dia menasihati Shintong agar tidak mengambil risiko seperti itu lagi. Namun Shintong justru meluapkan amarahnya dan meminta Qin Moyao untuk tidak lagi mendekatinya. Ia mengingatkan bahwa mereka sebenarnya adalah musuh yang tidak bisa hidup berdampingan. Namun, Qin Moyao tiba-tiba mengungkapkan perasaannya, mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah melindungi dirinya. Meskipun hatinya tersentuh, Shintong tetap tegas meminta Qin Moyao untuk menjauh. Akhirnya, Qin Moyao pun melepaskan genggamannya, membiarkannya pergi. Dalam momen itu, baik Shintong maupun Qin Moyao sama-sama meneteskan air mata. Hati mereka dipenuhi kesedihan mendalam. Qin Moyao tidak berani lagi mendekati Shintong. Di antara mereka selalu ada sebuah jarak, setidaknya 1 meter, atau sebuah pintu yang tertutup. Mereka bahkan tidak berani saling menatap. Setiap kali Qin Moyao menemani Shintong keluar rumah, dia hanya diam-diam memegang payung untuk melindunginya dari hujan. Namun payung itu selalu miring ke arah Shintong, membuat dirinya sendiri basah kuyup. Benar-benar kisah yang menyayat hati. Keesokan paginya, saat Shintong bangun, dia menerima telepon dari Zumo yang memberitahu bahwa Qin Moyao tumbang karena demam setelah kehujanan semalam. Meskipun mencoba menyembunyikan kekhawatirannya, Shintong tetap tak mampu menahan diri untuk segera berlari menemuinya. Saat melihat Qin Moyao terbaring dengan demam tinggi, hatinya semakin terasa nyeri.
Tapi Qin Moyao tak peduli sama sekali dengan sakitnya. Yang dia pedulikan hanya cinta Shintong untuk dirinya. Perasaan itu nyata. Shintong sempat mencoba mendorongnya pergi demi melindungi dirinya. Namun kini keduanya telah saling memahami. Semua kesalahpahaman pun sirna, dan mereka pun langsung tenggelam dalam ciuman yang dalam dan penuh makna. Namun, ciuman itu saja tak cukup untuk mengekspresikan emosi mereka yang begitu menggebu. Mereka larut dalam gairah, membiarkan semua batasan sirna. Tubuh dan jiwa mereka menyatu, seakan telah lama menantikan momen ini. Setelah malam penuh gairah, mereka tertidur dalam pelukan penuh kedamaian. Tapi tak lama kemudian, Shintong tiba-tiba naik ke mobil Qisan. Dia menunjukkan sebuah video yang merekam momen Qin Moyao memaksa Lin Guofu untuk mengubah surat wasiat. Qisan ingin menggunakan video ini untuk menyalahkan Qin Moyao atas kematian Lin Guofu. Namun, Shintong tetap sepenuhnya mempercayai Qin Moyao dan langsung memberitahu Qisan tentang identitas sebenarnya dari Qin Moyao. Hal ini membuat Qisan marah besar dan mengancam akan melaporkan Qin Moyao karena telah menggelapkan uangnya. Shintong langsung naik pitam. Namun ketika mengetahui bahwa Qin Moyao sedang berada dalam genggaman Qisan, dia terpaksa mengalah dan setuju untuk bernegosiasi. Akan tetapi, Qisan justru mengajukan syarat bahwa Shintong harus menikah dengannya. Shintong pun syok dan mulai berusaha melawan untuk keluar dari situasi tersebut. Pada saat itulah Shintong menemui Yu Wei. Dengan sikap tegas dan penuh ketegasan, dia menampar pipi Yu Wei dengan keras. Itulah cara Shintong membalas semua penghinaan yang telah dia terima selama ini. Dia tak menyangka bahwa sahabatnya sendiri ternyata menyimpan rasa iri yang begitu dalam terhadapnya. Setelah itu, Shintong diam-diam menyerahkan cincin pertunangan kepada Yu Wei sebagai simbol perpisahan dan pemutusan hubungan yang tegas antara mereka. Saat itu, Shintong tiba-tiba menyadari bahwa mungkin jika dirinya menghilang, semua orang tidak akan menjadi begitu gila dan egois lagi. Melihat keadaan ini, Yu Wei tidak bisa menahan perasaannya. Ia memperingatkan bahwa Qisan adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Di tempat lain, Zumo menyerahkan sebuah dokumen penting kepada Qin Moyao, mengungkapkan sebuah rahasia besar. Setelah grup keluarga Qin mengalami insiden besar, grup Hongfu juga harus menghadapi penyelidikan. Saat itu, semua orang percaya bahwa Liu Yuanshan, orang yang sangat loyal terhadap Lin Guofu, telah mengambil alih tanggung jawab untuk menutupi semuanya. Namun kenyataannya, Liu Yuanshan adalah ayah angkat dari Qisan. Begitu mengetahui hal ini, Qin Moyao segera menemui Yu Wei dan menunjukkan bukti bahwa dia telah diam-diam mentransfer 30 juta dari rekening Qisan. Qin Moyao menggunakan informasi ini untuk menekan Yu Wei agar menyerahkan salinan bukti kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Qisan. Yu Wei terdiam karena ancaman itu, namun tidak langsung menyerahkan buktinya. Sebaliknya, dia malah mengungkapkan rahasia lain. Qisan memiliki sebuah perusahaan pribadi yang diwariskan oleh ayah angkatnya, Liu Yuanshan, dan tujuan Qisan adalah menggunakan perusahaan tersebut untuk menjatuhkan grup Hongfu. Memahami situasinya, Qin Moyao menawarkan bantuan. Ia bersedia menutupi informasi soal transfer 30 juta tersebut untuk menyelamatkan Yu Wei dari risiko terungkap. Sementara itu, Qisan menerima kabar bahwa kesepakatan antara grup Hongfu dengan pihak luar akan segera gagal, dan ia telah bersiap untuk mengambil alih keseluruhan grup tersebut. Dengan penuh semangat, Qisan menelepon Shintong, mengancam bahwa bukan hanya Hongfu, bahkan Qin Moyao pun akan ia hancurkan. Namun tepat setelah itu, ia mendapat kabar dari bawahannya bahwa perusahaan miliknya telah menerima surat resmi dari pengacara grup Hongfu, menyatakan bahwa permintaan akuisisi telah dibatalkan. Rencana itu hancur dalam sekejap. Marah besar, Qisan langsung menemui Qin Moyao dan baru saat itulah ia menyadari kenyataan. Ternyata perusahaan yang ia gunakan untuk mengakuisisi Hongfu dulu pernah berada di bawah kendali Qin Moyao. Karena sudah mengenal luar dalam tentang perusahaan itu, Qin Moyao dengan mudah menggagalkan rencana Qisan. Sekali lagi Qisan kalah. Tapi dia tidak menyerah, malah menyatakan bahwa dirinya masih memiliki kartu truf, dan itu adalah Shintong. Di tempat lain,
Yu Wei sedang menonton ulang rekaman video di ruang arsip tempat Lin Guofu dulu memberikan surat wasiat yang memerintahkan Qishan agar meninggalkan Xintong. Namun, ambisi Qishan terlalu besar. Ia tidak hanya menginginkan uang, tapi juga kekuasaan penuh atas Hongfu melalui pernikahan dengan Xintong. Saat keduanya berselisih, Qishan mendorong Pak Lin hingga jatuh, menyebabkan serangan jantung dan kematian di tempat. Menyaksikan seluruh kebenaran itu, Yu Wei memutuskan untuk mengirim video tersebut. Namun, Qishan memergokinya. Ia melangkah masuk dengan tenang, memeluk Yu Wei erat-erat, lalu menuduhnya telah mengkhianati dirinya demi berpihak pada Qin Moyao. Fakta bahwa rencananya dihancurkan oleh Qin Moyao membuktikan bahwa hanya Yu Wei lah yang mungkin telah membocorkan informasi tentang perusahaan rahasianya. Dalam amarahnya, Qishan menarik rambut Yu Wei dan memaksanya menyerahkan kartu memori yang berisi bukti. Saat dia memeriksa komputer Yu Wei, wanita itu sempat menyerangnya dengan sebuah botol kaca. Tetapi Qishan tetap tidak tumbang. Sebaliknya, dia melawan balik, menarik tirai dengan keras dan memukuli Yu Wei dengan kekuatan penuh. Setelah melampiaskan kekejamannya, Qishan mengambil kartu memori dan cincin, lalu meninggalkan lokasi, membiarkan Yu Wei tergeletak tak bernyawa. Di tempat lain, Qin Moyao dan Xintong sedang menikmati kebersamaan manis mereka. Tetapi tanpa sepengetahuan Qin Moyao, Xintong diam-diam mencampur obat tidur ke dalam minumannya. Ia ingin membuat Qin Moyao pingsan agar dirinya bisa menghadapi Qishan sendirian, demi melindungi orang yang ia cintai. Namun keesokan paginya, saat ia bangun, Xintong menyadari bahwa dirinya yang sebenarnya telah dijebak. Qin Moyao telah menebak rencana itu dan malah membuatnya tertidur lebih dulu. Tak lama setelah itu, Qin Moyao pergi ke lokasi pertemuan yang telah ditentukan oleh Qishan. Qishan memanggilnya ke sana untuk menyelesaikan segalanya dalam pertempuran terakhir. Tepat saat itu, sekelompok orang berpakaian hitam dengan pisau muncul dan mengepung Qin Moyao. Qishan menyatakan bahwa setelah Qin Moyao disingkirkan, dia akan menikahi Xintong. Jelas bahwa perhitungan Qishan sudah kelewat batas. Ia mulai mengungkapkan semua dendam masa lalu. Ternyata ayahnya dulu membantu Lin Guofu membangun karier dan turut berperan dalam menjatuhkan keluarga Qin agar Hongfu bisa menjadi grup besar di pasar saham. Namun alih-alih berterima kasih, Lin Guofu justru mengkritik ayahnya, membuatnya depresi hingga meninggal. Qishan percaya bahwa semua itu disebabkan oleh Qin Moyao yang menyebarkan kebenaran. Saat ini, Qin Moyao akhirnya memahami kenyataan bahwa Lin Guofu sama sekali tidak tahu soal rencana itu. Orang yang benar-benar bersalah adalah ayah kandung Qishan. Namun, Qishan justru dengan santai mengakui bahwa semua rencana itu adalah hasil rekayasanya sendiri, dan bahwa dalang dibalik semua kejahatan itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Mendengar pengakuan itu, keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Qishan sama sekali tidak menyesali kesalahannya, bahkan menganggap bahwa Qin Moyao tidak pantas hidup. Qin Moyao menantangnya. Jika ia kalah, seluruh saham dan uang tunainya akan diberikan kepada Qishan. Tapi jika ia menang, maka Qishan harus menyerahkan diri kepada hukum. Perjanjian itu diterima, dan para pengikut segera mengepung Qin Moyao, memicu pertempuran sengit. Meskipun harus melawan 10 orang, Qin Moyao tidak mundur. Saat itu Zumo datang ke villa untuk mencari Qin Moyao, namun dia menemukan bahwa Yu Wei sudah meninggal. Dia menemukan sebuah kartu memori di tangan Yu Wei dan segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Kembali ke pertempuran, Qin Moyao semakin terluka parah dan akhirnya jatuh ke tanah. Qishan mengumumkan kemenangannya, namun Qin Moyao mengingatkan bahwa dia telah kalah dalam taruhan. Qishan tertawa sinis dan berkata bahwa dia belum bertarung sungguhan, lalu mengangkat pisaunya, berniat mengakhiri hidup Qin Moyao. Tepat pada saat itu, Xintong berlari ke sana dan tanpa sengaja ditangkap oleh Qishan sebagai sandera. Qishan mengancam Qin Moyao, memintanya untuk berlutut jika ingin menyelamatkan Xintong. Demi orang yang ia cintai, Qin Moyao tanpa ragu berlutut. Pemandangan ini membuat Qishan merasa puas dan muncul niat jahat dalam dirinya. Namun, saat dia hendak menyerang Xintong,
Qin Moyao tiba-tiba berdiri, mengubah arah pisaunya, dan menusukkan pisau itu ke tubuh Qishan. Meskipun demikian, dia tidak membunuhnya, hanya melukai sehingga Qishan tidak bisa bergerak lagi. Qin Moyao percaya bahwa keadilan akan menangani orang jahat itu. Tetapi dia sendiri telah kehilangan banyak darah dan terjatuh ke pelukan Shintong dalam keadaan lemah. Shintong sangat panik dan sakit hati memanggil nama Qin Moyao. Setelah itu, Qishan ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman mati atas berbagai kejahatan yang telah dilakukannya. Beberapa hari kemudian, Shintong pergi ke pemakaman membawa sebuket bunga untuk mengunjungi seseorang yang dikenalnya. Ternyata orang yang ia kunjungi adalah Qin Moyao. Ia melihat Qin Moyao mendekat dengan senyum lembut di wajahnya. Betapa bersyukurnya dia masih hidup, dan akhirnya mereka bisa bersatu, saling mencintai dan bahagia bersama. Dan cerita pun berakhir.